Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya banyak kenikmatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa menimba ilmu, kita masih bisa beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan satu saat nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan ya kajian Quran kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'minu wa la amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wa la tunkihul musyrikina hatta yu'minu wal abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilal nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnihi wa yubayyinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan tentang larangan, ya. Larangan untuk apa? Kata Allah, wala tankihul musyrikat, wala tankihu, ya, dan janganlah kalian menikahi al musyrikat, perempuan-perempuan musyrik, wanita-wanita musyrik, wanita-wanita kafir, wanita-wanita yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi larangan bagi kita untuk menikahi perempuan-perempuan non-muslim. Ya. Jadi orang-orang yang di luar Islam itu tidak boleh kita nikahi, ya. Walau a'jabatkum, walaupun mereka itu ya mengagumkanmu, membuat kamu itu kagum, membuat kamu itu senang, membuat kamu itu tertarik, ya. Jadi kalau ada perempuan non-muslim, maka larangan bagi kita untuk menikahinya, walaupun mereka itu menarik bagimu, walaupun kamu itu cinta kepadanya, walaupun kamu itu sayang padanya, walaupun kamu itu mengaguminya. Ya, ini ayatnya tentang kita tidak boleh menikahi orang-orang non-muslim. Ya. Kemudian selanjutnya wala amatum mu'minatun, ya. Dan budak hamba sahaya, perempuan yang menjadi budak
hamba saya, ya, yang posisinya itu diperjualbelikan, ya, yang mukmin, yang mukminah itu khairun, lebih baik, ya, min musyrikatin, daripada apa? Daripada perempuan-perempuan yang musyrik, daripada perempuan-perempuan yang menyekutukan Allah, daripada perempuan-perempuan yang durhaka kepada Allah. Gitu. Jadi posisi atau kedudukan perempuan-perempuan yang menjadi budak itu lebih baik gitu ya, kalau dia beriman, daripada perempuan-perempuan musyrik, walau dia kaya, walau dia cantik, walaupun dia hebat, walaupun dia membuat kalian semuanya ini tertarik. Artinya apa? Tadi ada larangan bagi kita untuk menikahi perempuan-perempuan non-muslim, walau mereka itu ya itu menarik bagimu. Dan ya perempuan-perempuan mukmin walaupun dia budak itu lebih baik daripada perempuan-perempuan yang musyrik tadi. Ya. Kemudian selanjutnya Allah menyampaikan wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan larangan bagi kita untuk apa? Menikahkan, ya, ini wanita-wanita solehah, ya, dengan pemuda-pemuda atau laki-laki yang musyrik, yang non-muslim. Kita tidak boleh menikahkan ya perempuan solehah, perempuan mukmin dengan laki-laki atau pemuda yang musyrik, yang non-muslim. Hatta yu'minu, sehingga ya sampai pemuda-pemuda yang musyrik itu menjadi orang-orang yang beriman. Kalau ada orang laki-laki, ya, kemudian dia itu non-muslim, maka kita tidak boleh menikahkan perempuan yang muslimah dengan laki-laki yang non-muslim tadi, sampai gitu ya, yang laki-laki yang non-muslim itu tadi masuk Islam. Ya, walaupun mereka itu nih laki-laki itu menarik bagi perempuan-perempuan solehah tadi ya, walaupun laki-lakinya ganteng, kaya, pinter, hebat, punya kedudukan tinggi, ya itu tidak boleh ya kita menikahkan perempuan-perempuan mukminah tadi, muslimah tadi dengan laki-laki itu sampai laki-laki itu masuk Islam, gitu ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang larangan seorang muslim ya menikah dengan non-muslim, atau perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Ini ayatnya ya. Kenapa kata Allah ulaika yad'una ilan nar? Mereka itu nih, orang-orang non-muslim itu
akan mengajak kepada kalian untuk masuk neraka. Tuh, ya. Jadi kehidupan itu kan bukan hanya kehidupan di dunia sekarang saja, tetapi nanti ada kehidupan akhirat. Di akhirat ada surga dan neraka. Oleh karena itu kita pingin kan masuk surga, ya. Pingin nggak masuk surga? Pingin nggak ya? Siapa yang nggak pingin masuk surga? Nah, supaya kita kemudian bisa masuk surga, maka dalam kita memilih pasangan hidup itu juga harus hati-hati. Ya, kriterianya ya, nih harus benar-benar dia itu orang Islam. Tuh, tidak boleh kemudian selain Islam, walaupun orangnya cantik, orangnya kaya, ya, dan kita perlu diajak nikah sama dia non muslim, ya jangan mau, gitu ya. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nar, mereka itu ngajak kepada kalian itu masuk neraka. Gitu ya. Jadi sekarang kan banyak ya orang yang kemudian kadang gitu tergelincir karena kondisi ekonomi. Kita ketemu sama perempuan cantik, kaya, tapi non muslim, kemudian kita diajak nikah yuk. Udah nanti gampang, gede ditanggung semuanya, makan segala macam. Ya. Nah itu jangan mau. Kenapa? Karena dia non muslim. Gitu. Ya. Begitupun ketika posisi kita seorang perempuan muslimah, ada laki-laki ganteng, ya, kaya, jabatannya tinggi, ya, kita benar-benar tertarik nih pada dia, hebat nih laki-laki ini gitu. Kemudian dia juga senang ke kita dan dia ngajak nikah sama kita nih, ya. Tapi dia non muslim, jangan mau. Gitu. Kenapa? Karena ada larangan dalam ayat ini untuk menikah ya dengan non muslim. Karena mereka, kata Allah, itu ngajak ya kalian ke dalam neraka. Wallahu yad'u ilal jannah. Dan Allah itu ngajak pada kalian, mengarahkan pada kalian, mengarahkan pada kita semuanya ke dalam surga. Ya. Wal maghfirah, dan memberikan ampunan kepada kita semuanya. Ya. Gitu. Jadi kalau kita kemudian nikah sama non muslim itu mesti banyak masalah. Kenapa? Karena kan keyakinannya berbeda. Coba aja bayangkan ya, istri kita non muslim gitu ya, lagi lagi Idul Fitri, kita hari raya, dia nggak rayaan ya. Pas Natalan gitu ya, dia Natalan, kita nggak Natalan, kan begitu. Ini contoh aja ya, contoh. Kan berbeda, keyakinannya berbeda. Oleh karena itu, kalau nih rumah tangga ya, suaminya Islam kemudian istrinya non muslim, nanti kan ribut terus. Kenapa? Karena perbedaan keyakinan itu penting gitu ya. Keimanan itu kan landasan kita adalah melakukan sesuatu ya, melakukan ibadah gitu. Nah kalau keyakinannya berbeda, tentu nanti ibadahnya kan berbeda ya. Kita di masjid gitu ya, istri kita sembahyang ini di tempat lain kan keder gitu ya. Itu saja sudah membingungkan gitu. Apalagi nanti kalau udah punya anak, benar nggak? Nanti anaknya melu kita tak melu mboke, ya kan? Ya. Jadi itu nanti membingungkan gitu.
belum nanti punya keturunan, wah udah itu masalah. Oleh karena itu ada larangan itu, ya. Larangan itu karena di situ ada bahaya, di situ ada madharat, di situ ada kesulitan nanti yang akan kita hadapi ketika kemudian kita melakukan itu. Ya, oleh karena itu sangat tegas ayatnya yang menjelaskan tentang larangan kita untuk menikahi, ya, atau menikah dengan non muslim, gitu ya. Kadzalika wa yubayyinullahu ayati lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah itu tadi yang menjelaskan, ya, tanda-tandanya, ayat-ayatnya kepada manusia supaya, ya, kita semuanya nih, ya, itu ingat, supaya mengetahui, supaya paham gitu. Sesuatu mana yang baik, ya, kita lakukan, mana yang buruk jangan dilakukan. Karena sesuatu yang baik pasti akan mengarahkan kepada kebahagiaan. Sebaliknya, kalau sesuatu itu buruk, maka akan menghantarkan diri kita pada jurang kenistaan, kesengsaraan. Oleh karena itu, ya, nih kalian, ya, nanti dalam kehidupan pasti akan berhadapan dengan banyak masalah. Salah satunya tadi ketemu dengan seorang wanita, ya, cantik orangnya tadi, ya, pokoknya menurut hebat nih gitu. Kalian suka, ya, dia juga suka pada kalian, kemudian ngajak nikah. Tapi tadi kita lihat dia orang Islam bukan. Kalau bukan, ya jangan mau, karena sehebat apapun dia nanti akan mengantarkan pada kita kepada neraka. Wah, hidup di dunianya puyang mumet, gitu ya. Kenapa? Karena beda keyakinan. Berteman boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa kalau berteman sih. Ya, teman kita nih ada dari non muslim, ada orang Kristen, ada orang Hindu, orang Buddha, nggak apa-apa berteman sih. Tapi kalau sudah nikah jangan, gitu ya. Bergaul boleh nggak Pak? Boleh saja, gitu ya. Kita komunikasi, kita bisnis nih, ya, kita jualan jadi pengusaha, kemudian partner bisnis kita orang non muslim, boleh nggak Pak? Boleh, sepanjang itu tadi, ya, tidak keluar dari nilai-nilai Islam. Tapi kalau sudah ngajakin nikah, ya jangan mau, ya. Apalagi nih perempuan ini, ya, nanti kuliah kemudian ketemu kalau wong lanang, ya, bocah ganteng, ya, duitnya pirang-pirang, gitu ya, sugih lah konon, gitu ya. Kemudian dia juga suka nih kepada kalian, ya, tapi dia orang non muslim, ya jangan mau, ya, no way, gitu. Kenapa? Karena nanti akan masalah itu dalam kehidupan rumah tangganya, ya. Kenapa akan terjadi masalah? Karena beda keyakinan, kan nggak enak, gitu ya, nggak enak. Kita sembahyang dewekan baik, ya. Kenapa? Karena lakiye duduk wong Islam kan, ya. Perayaan dewekan baik, gitu ya. Itu apalagi sudah punya anak, wah udah repot itu, anaknya disuruh milih mau ikut bapaknya apa bokeh, gitu ya. Anaknya milih bapaknya, bokeh nyewot, gitu ya. Sebaliknya ketika milih bokeh itu bapaknya nyewot, nanti masalah banyak. Oleh karena itu Allah tadi, ya, secara tegas melarang orang-orang Islam untuk menikah dengan non muslim, ayatnya ini. Ya, jadi itu saja, ya, materi kita kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan terus ilmu yang manfaat dunia dan akhirat pada kita semuanya, dan hidayah waridawinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.